Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada perbuatan yang lebih pantas kita lakukan selain mengucapkan puji dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kehendak beliau, berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke mushola yang sama-sama kita cintai ini. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tersebut, kita dapat melaksanakan insyaallah salat tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berseringkan salam dan apabila kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tersampaikannya kepada pemimpin di waktu perang, imam di waktu salat, yang bergerakal al-amin, yang bertimpakan Habibullah, payung panji kota Mekah, intan mutiara kota Madinah, yakninya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Islam. Jikalau bukan karena beliau, pasti kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya Islam saat ini. Lantas, apa yang patut kita lakukan? Perbuatan yang kita lakukan kepada beliau, yaitu senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Kemudian senantiasa bersalat kepada beliau. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salat kita dibawa ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bagaimana bisa salat kita dibawa ke sana, sedangkan jasad Nabi, jasadnya sudah hancur dimakan bumi? Lalu dalam hadis ini dikatakan, innallaha harrama 'alaikum innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi, mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Maka untuk itu senantiasalah kita selalu berselawat kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang kikir bukanlah orang yang tak mau menyedekahkan hartanya, bukanlah orang yang tak mau menginfakkan sebagian hartanya, tetapi orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku, mereka tak mau bersalat kepadaku. Maka jikalau kita tidak mau dikatakan orang yang pelit dan orang yang kikir oleh Rasulullah SAW, maka senantiasalah kita selalu berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan pengurus masjid yang saya muliakan, serta ustaz-ustaz, kiai atau buya-buya yang hadir pada hari ini. Saya di sini duduk di hadapan Bapak Ibu bukan untuk memberikan ceramah, karena saya di sini mungkin belum banyak ilmu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih banyak ilmunya dari saya. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi, bersilaturahmi, ingin menyampaikan dua patah kata. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan dua patah kata di hadapan Bapak Ibu semua. Diizinkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keistiqomahan dalam beribadah. Tak semua orang Allah berikan nikmat ini. Sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana yang mereka tak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tubuhnya kuat, kakinya sehat untuk melaksanakan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak gerakkan hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hari ini pada malam yang berkah, insya-Allah Allah masih berikan kita nikmat keistiqomahan dalam beribadah sehingga kita mampu meninggalkan semua urusan dunia kita, meninggalkan pekerjaan kita, segala urusan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada hambanya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat yang banyak orang lupa akannya. Orang tak banyak bersyukur terhadapnya, lupa akan nikmat tersebut. Mereka lupa atas semua yang telah Allah berikan kepadanya. Ni'matani maghbunun katsirun fihi ma minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa akannya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Betapa banyak orang yang sehat tetapi Allah tak gerakkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, jikalau kita ingin termasuk hamba-hamba yang bersyukur, ingin dikabulkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berbicara tentang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu cara, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang imam besar, ulama yang terkenal terdahulu yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kisahnya bersama seorang tukang roti. Suatu ketika beliau, Imam Ahmad bin Hanbal ini, tergerak hatinya untuk melakukan safar, melakukan perjalanan ke negeri Irak yang sekarang atau disebut dengan Baghdad. Lalu dia tak tahu hatinya ini untuk melakukan perjalanan untuk apa, tetapi hatinya ini tergerak saja untuk melakukan perjalanan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini melakukan perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan ke negeri Irak. Lalu suatu ketika beliau berhenti di sebuah masjid. Lalu beliau beristirahat di dalam masjid. Ketika beliau beristirahat di dalam masjid, pengurus masjidnya ini mengusirnya. Katanya tak boleh tidur di masjid. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar, pergi ke teras, tidur di teras. Namun beberapa menit kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini didatangi lagi oleh pengurus masjid. Katanya tidak boleh tidur di sini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat seorang tukang roti sedang mengaduk roti. Lalu ketika mengaduk roti ini, ada yang lain dari tukang roti ini. Ketika ia mengaduk roti, dia senantiasa bibirnya ini bergerak. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Didatanginya tukang roti ini. Lalu ia bertanya, "Wahai tukang roti, apa yang engkau lakukan ketika mengaduk adonan roti ini?" Lalu si tukang roti ini berkata, "Saya ketika mengaduk roti ini senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala." Lalu dengan kagum Imam Ahmad bin Hanbal ini menangis. Lalu ia tanya, "Apa balasan yang telah engkau dapat dari berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala?" Lantas sungguh besar pengaruh dari zikir ini. Apa kata tukang roti ini? "Aku ketika selalu berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu kabulkan permintaanku. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan apa yang aku minta." Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal ini, "Lantas apa permintaan yang belum Allah kabulkan?" Lalu si tukang roti ini berkata, "Saya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dipertemukan dengan seorang ulama yang terkenal, imam yang terkenal, yaitunya Imam Ahmad bin Hanbal." Lantas Imam Ahmad bin Hanbal ini menangis lalu memeluk si tukang roti ini. "Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan si tukang roti ini karena beliau selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala." Maka untuk itu selalulah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala jikalau kita ingin dikabulkan permintaan kita.
Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kepada engkau. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu senantiasalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan berzikir membasahi mulut kita dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Ketika kita hendak dimasukkan ke neraka, lalu mulut ini bersaksi, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya si fulan dahulu pernah berzikir membasahi mulutnya untuk mengingat engkau ya Allah. Semoga kita selamat dari api neraka insya-Allah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup ceramah saya pada malam hari ini, saya akan memberikan salah satu kata seorang ulama, imam yang terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi di safina fa innal bahral amik fa huzizat fa innal syahral ba'id. Perbaharui kapalmu, rawat, jaga dan dandani kapalmu, karena lautan sangatlah dalam. Tempo-tempo ombak tenang, tempo-tempo ombak meluap dan menggunung. Perbaharui nilai keimanan dalam hati kita, karena perbaharui nilai keimanan dalam hati kita. Zaman boleh berubah, asal keyakinan jangan goyah. Zaman silih berganti, asal keyakinan tetap di hati. Mungkin tak lebih dan tak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.